Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang teori akuntansi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Naili Alfiatur Rohmah dengan NIM 065. Selanjutnya ada Alia Martadila dengan NIM 083. Selanjutnya ada Fikron Ahmad Alfansuri dengan NIM 097. Selanjutnya ada Safa Alia Harunisa dengan NIM 112. Di sini kami akan membahas tentang 5 subbab. Yang pertama ada evolusi pembukuan dan pencatatan berpasangan. Yang kedua ada perkembangan prinsip-prinsip akuntansi. Yang ketiga ada perbedaan akuntansi dan kapitalisme. Yang keempat ada relevansi sejarah akuntansi. Dan yang kelima ada pengukuran dalam akuntansi. Saya pertama akan membahas tentang evolusi pembukuan dan pencatatan berpasangan. Pada abad ke-16 terjadi perubahan teknik pembukuan termasuk munculnya jurnal khusus. Selanjutnya pada abad ke-16 dan abad ke-17 terjadi evolusi praktik laporan keuangan periodik. Pada abad ke-17 dan abad ke-18 terjadi evolusi personifikasi pada akun-akun dan transaksi untuk merasionalkan aturan debit kredit yang masih abstrak. Pada abad ke-17, penerapan sistem pencatatan berpasangan semakin meluas. Pada abad ke-17, mencatat penggunaan akun-akun persediaan yang terpisah untuk jenis barang yang berbeda. Pada abad ke-17, adanya akuntansi biaya dan konsep mengenai kelangsungan, perioditas, dan akrual. Pada abad ke-18, terjadi evolusi metode pencatatan aktiva. Pada paruh kedua abad ke-19, depresiasi industri rel kereta api tidak dibutuhkan, kecuali aktiva tidak dapat digunakan kembali. Pada tahun 1915, adanya metode depresiasi, yaitu garis lurus, saldo menurun, dana pelunasan dan anuitas, serta metode unit biaya. Pada tahun 1950, beban depresiasi lebih umum dipergunakan. Pada abad ke-19, munculnya akuntansi biaya. Pada akhir abad ke-19, teknik pembayaran di muka dan akrual semakin berkembang. Pada akhir abad ke-19 dan abad ke-20 terjadi perkembangan laporan dana. Dan yang terakhir pada abad ke-20 terjadi perkembangan metode akuntansi untuk isu-isu kompleks seperti perhitungan laba per saham. Baik, saya akan meneruskan dari rekan saya. Yang kedua adalah perkembangan prinsip-prinsip akuntansi. Yang pertama, ada tahap kontribusi manajemen, dan ini pada tahun 1900 sampai 1933. Pada tahap ini, manajemen berpengaruh pada prinsip akuntansi, sehingga terjadi beberapa hal. Yang pertama adalah fokus menentukan laba, kena pajak, dan meminimalkan pajak penghasilan. Yang kedua, teknik yang digunakan bertujuan untuk meratakan laba. Yang ketiga, menghindari masalah yang terlalu kompleks dan mengadopsi solusi yang cepat menyelesaikan masalah. Yang keempat, untuk masalah yang sama, perusahaan yang berbeda dapat menggunakan solusi yang berbeda pula. Yang kelima, teknik akuntansi yang digunakan kurang didukung oleh teori. Ada pula tahap kontribusi institusi, yakni pada tahun 1933 sampai 1959. Pada tahap ini, yang berkontribusi adalah pihak institusi yang ditandai dengan yang pertama, pada tahun 1934 didirikan Securities and Exchange Commission atau disebut dengan SEC.
untuk mengelola hukum-hukum yang berkaitan dengan investasi federal. Yang kedua, munculnya teknik akuntansi yang berlaku umum, dikenal dengan prinsip-prinsip umum, seperti akun pendapatan dan pengeluaran rutin tidak seharusnya termasuk, atau dicatat sebagai laba yang belum direalisasi. Dividen dari saham tidak dikreditkan ke laba perusahaan dan jumlah piutang pejabat, karyawan, dan perusahaan afiliasi disajikan secara terpisah. Kemudian ada tahap kontribusi profesional, yaitu pada tahun 1959 sampai 1973. CAP dibubarkan atas usulan suatu komite khusus dan atau program riset yang dibuat di tahun 1957 dan 1958 dan mendirikan Dewan Prinsip Akuntansi untuk memajukan pernyataan tertulis dari prinsip-prinsip umum akuntansi. Kemudian ada tahap politisasi yang pada tahun 1973 sampai sekarang, yaitu masa kini. Yaitu aturan-aturan akuntansi dibuat dalam wilayah politik karena keterbatasan berbagai pihak dalam menciptakan teori akuntansi, sehingga mengarah pada pendekatan yang lebih deduktif dan politisasi dalam penetapan standarnya. Kemudian ada yang ketiga, perbedaan akuntansi dan kapitalisme. Nah, perbedaan akuntansi dan kapitalisme ini, yang pertama, saya bisa bercerita, akuntansi dan kapitalisme saling dikaitkan oleh beberapa sejarawan ekonomi dengan adanya klaim umum bahwa pembukuan pencatatan berpasangan adalah suatu hal yang vital di dalam perkembangan dan evolusi dari kapitalisme. Nah, adapun seorang Max Weber, seorang ahli ekonom, menekankan hal tersebut dalam argumentasi sebagai berikut. Organisasi modern yang rasional dari perusahaan kapitalistis tidak akan memungkinkan terjadi tanpa adanya dua faktor penting di dalam perkembangannya, yaitu pemisahan bisnis dari rumah tangga dan berkaitan erat dengannya pembukuan yang rasional. Nah, adapun perbedaan akuntansi dan kapitalisme selanjutnya, yaitu pernyataan yang disampaikan oleh Max Weber tadi diperluas lagi dengan baik oleh Sombart sebagai nama-nama berikut ini. Tidak ada yang dapat membayangkan apa yang akan terjadi pada kapitalisme jika tidak ada pembukuan pencatatan berpasangan. Dua fenomena yang berhubungan erat seperti bentuk dan isi. Kita tidak dapat mengatakan begitu saja bahwa kapitalisme lah yang telah menciptakan pembukuan pencatatan berpasangan sebagai suatu alat di dalam perluasannya. Atau mungkin sebaliknya, pembukuan pencatatan berpasanganlah yang menciptakan kapitalisme. Baik, selanjutnya adalah untuk menguraikan peran akuntansi dalam perolehan laba dalam kapitalisme, Sobert menjelaskan bahwa melalui perusahaan kapitalis atau korporasi, ada dua aspek yang dapat digunakan untuk mencari laba. Yang pertama, pemisahan antara pemilik dan pengelola. Hal ini dilakukan untuk memungkinkan perusahaan menjadi korporasi besar guna menopang sistem kapitalisme. Yang kedua, penggunaan aliran modal secara penuh melalui entitas bisnis dilakukan dengan menerapkan akun modal ke akun nominal, kemudian ke laporan keuangan dalam bentuk laba. Selain itu, pada akuntansi juga berperan dalam memformulasikan konsep modal secara kuantitatif, yaitu modal didefinisikan sebagai jumlah dalam akun modal. Sobert juga menjelaskan bahwa peran akuntansi adalah untuk menyederhanakan proses kalkulasi untuk produksi dan konsumsi, karena hanya transaksi yang mempengaruhi perusahaan yang dicatat dan disajikan dalam satuan moneter. Dengan demikian, akuntansi memungkinkan dilakukannya aspek perencanaan dan pengendalian.
Dalam aspek yang lain, akuntansi juga berperan dalam penyusunan kerangka konseptual untuk menjelaskan sifat sistem ekonomi kapitalis melalui penggunaan istilah-istilah bahasa, seperti aset, kewajiban, modal, pendapatan, beban, dan laba. Selanjutnya adalah relevansi sejarah akuntansi. Sejarah akuntansi adalah studi atas evolusi yang terjadi pada pemikiran, praktik-praktik, dan institusi akuntansi sebagai respon dari perubahan lingkungan dan kebutuhan sosial, serta dampak yang ditimbulkan dari evolusi tersebut. Sejarah akuntansi juga merupakan studi mengenai warisan dari akuntansi dan kontribusi yang diberikan pada pedagogi, kebijakan, dan praktik akuntansi untuk memberikan pemahaman dan apresiasi yang lebih baik dalam hal-hal berikut ini. Yang pertama, pedagogi untuk bidang akuntansi dan evolusinya sebagai ilmu sosial. Yang kedua, kebijakan untuk permasalahan akuntansi dan konteks institusionalnya. Dan yang ketiga, praktik akuntansi untuk praktik yang berlaku dengan membandingkan metode-metode yang ada. Relevansi sejarah akuntansi terhadap pedagogi, kebijakan, dan praktik akuntansi memunculkan pertanyaan-pertanyaan mengenai sejarah akuntansi, sehingga timbul area-area diskusi yang mencakup biografi, sejarah institusional, perkembangan pemikiran, sejarah umum, sejarah penting, taksonomi dan basis data bibliografi, serta historiografi, di mana area-area tersebut dapat memberikan pengetahuan yang lebih baik mengenai pelaksanaan riset, praktik, dan kebijakan akuntansi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengukuran dalam akuntansi. Arti pengukuran sendiri menurut Stephen adalah penetapan suatu angka kepada objek atau kejadian berdasarkan suatu aturan atau ketentuan. Sedangkan menurut Campbell, pengukuran adalah penetapan suatu angka yang dapat menunjukkan kemampuan atau sifat dari suatu sistem dengan kebijakan dari hukum atas sifat-sifat tersebut. Pada akuntansi sendiri, kita mengukur dengan cara menetapkan nilai atas modal dan kemudian menghitung laba yang didapat dari perubahan modal selama periode akuntansi untuk semua kejadian ekonomi yang mempengaruhi kekayaan perusahaan. Pengukuran dalam akuntansi sendiri ada dua macam. Yang pertama adalah pengukuran modal. Pengukuran modal ini dapat kita dapatkan dari selisih aset dan liabilitas. Dengan begitu, kita harus menghitung nilai dari modal awal, jumlah pendapatan yang didapat, jumlah modal yang digunakan, dan perubahan aset bersih. Peningkatan modal di luar periode akan menghitung jumlah laba dari berbagai macam sumber daya, termasuk operasi dan perhitungan ulang, setelah pengaturan untuk pemasukan dari modal baru atau pembayaran dividen. Nilai wajar yang dihitung ulang pada periode berikutnya akan menjadi modal awal pada periode selanjutnya. Yang kedua yaitu pengukuran laba. Pengukuran laba ini berasal dari perubahan modal karena adanya dua perubahan, yaitu perubahan pada periode dan kegiatan yang termasuk peningkatan dan penurunan aset bersih. Laba sendiri adalah selisih pendapatan dan beban atau selisih modal akhir dan modal awal. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, kami ucapkan terima kasih.